Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu bab 35-36. Bab 35 Dua dokumen yang sangat penting hari berikutnya. Biro Cabang Keamanan Negara Distrik Barat. Dong Suebing mengenakan setelan yang baru dibelinya untuk bekerja. Dia menyapa penjaga tua di rumah jaga dan sebelum berjalan ke kompleks. Hanya Tan Limei dan Zhuang Zi yang berada di kantor urusan umum. Ketika Tan Limei melihat Dong Suebing, dia tersentak kaget. Bing Zi terlihat sangat dewasa hari ini. Sangat tampan. Dong Suebing menjawab, saya tidak memiliki banyak pakaian bagus seperti Anda. Kamu berdandan sangat cantik setiap hari. Tan Limei tertawa senang. Kamu sangat pandai memuji orang lain. Tidak ada orang lain di kantor, dan Tan Limei dengan main-main menepuk perut Zhuang Zi. Hei, kamu harus belajar dari Bing Zi. Lihatlah dia. Dia baru saja bergabung dengan kantor kami dan mendapat kepercayaan dari Kepala Zhou. Jika ini terus berlanjut, dia harus menggantikan posisi Zhou Panwei di hati Kepala Zhou. Lihat kamu tidak pandai merangkai kata. Bagaimana Anda bisa meninggalkan kesan yang baik dengan para pemimpin? Zhuang Zi menggaruk bagian belakang kepalanya, Aku tidak bisa berbicara dengan baik. Dong Suebing memandang Tan Limei. Tan Zi, mengapa kamu begitu peduli dengan Zhuang Zi? Tan Limei tersipu. Siapa yang begitu kupedulikan? Giliran saya untuk membersihkan kantor hari ini. Zhuang Zi dengan cepat berdiri. Saya akan membantu Anda. Itu lebih seperti itu. Tan Limei memberikan pel kepadanya. Apakah Dong Suebing pandai berbicara? Tahu bagaimana membuat para pemimpin menyukainya. Ini tidak mungkin jika itu di masa lalu. Dia adalah orang yang pendiam sejak SMP hingga universitas. Dia tidak bisa berbicara dengan baik dan bergaul dengan orang lain. Namun setelah dia menetapkan tujuannya, dia merasa telah banyak berubah. Dia memaksa dirinya untuk mengatakan hal-hal yang akan menyenangkan orang lain. Dia melakukannya untuk promosinya. Dia harus rendah hati dan rendah hati terlebih dahulu sebelum dia bisa dipromosikan. 10 menit kemudian, semua staf tiba di kantor. Dong Suebing merasa ponselnya bergetar. Dia mengeluarkan iPhone 4-nya untuk melihatnya. Ku Yunsuan lah yang mengiriminya pesan. Bos saya baru saja memberikan instruksi. Saya harus bekerja lembur hari ini. Saya mungkin tidak akan sampai di rumah sampai setelah jam 8 malam. Anda mendapatkan makan malam sendiri. Dong Suebing menjawab, Oke. Berhati-hatilah saat kau pulang. Setelah mengirim pesan, dia akan menyimpan ponselnya kembali ke sakunya ketika sosok gelap muncul di sampingnya dan menyambar ponselnya. Tan Limei yang menyambar teleponnya. Wow, Tan Limei berteriak kaget. Ini iPhone 4. Bing Zi, kamu membeli iPhone 4 ini. Guo Sunji yang sedang melihat monitornya mendengus keras dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Guo Panwei yang tidak mengikuti tren terbaru bertanya, apa itu iPhone 4? Chang Juan menjelaskan, ini adalah model handphone. Ini adalah ponsel terpanas sekarang. Saya mendengar bahwa harganya 5.000 hingga 6.000 RMB dengan aksesori. Hehe, Xiao Dong, kamu benar-benar ingin membeli. Guo Panwei berseru, berapa? 5.000 hingga 6.000 RMB untuk sebuah ponsel. Gaji PNS tidak seberapa jika dibandingkan dengan perusahaan swasta tersebut. Dia merasa 5.000 hingga 6.000 RMB terlalu mahal bahkan untuk membeli PC, apalagi handphone. Tan Limei menatap telepon di tangannya dengan iri. Ponsel ini sangat cantik.
Saya juga harus mendapatkan satu ketika saya mendapatkan gaji bulan ini. Hah, saya tidak mampu membelinya bahkan dengan gaji bulan ini. Saya hanya bisa menunggu bulan depan. Dia berkata dan melihat telepon sebelum memohon pada Dong Suebing. Bingzi, kami berteman baik. Bisakah kita menukar ponsel kita selama beberapa hari? Biarkan saya bermain dengannya selama beberapa hari, tolong. Dong Suebing mengangkat bahu. Saya baik-baik saja dengan itu. Tapi kartu SIM ponsel Anda berbeda dari iPhone. Tan Limei menamparkan dahinya. Ah, saya lupa tentang itu. Ini, kembalikan ponselmu. Dia mengembalikan telepon itu kepada Dong Suebing dengan enggan. Tan Limei suka mengikuti tren terbaru. Dia terus mencuri pandang ke meja Dong Suebing saat bekerja dan terus meminjam teleponnya untuk bermain-main begitu dia bebas. Ada pertemuan di pagi hari di ruang pertemuan kecil di lantai atas. Kepala Li Qing tidak ada, dan Kepala Zhou yang memimpin rapat. Pertemuan-pertemuan di sektor pemerintahan semuanya sama. Bukan tugas kepala departemen. Untuk membicarakan kinerja staf mereka. Itu untuk membahas dokumen yang diberikan kepada mereka oleh atasan mereka. Dong Suebing merasa ini tidak ada artinya tetapi memaksa dirinya untuk mendengarkan nyanyian Zhou Changchun sambil memikirkan cara untuk dipromosikan. 10 menit, 20 menit, Dong Suebing tertidur dan menahan diri dari menguap. Orang-orang dari kantor urusan umum sudah terbiasa dengan ini. Selain yang tua melakukan hal-hal sendiri, sisanya mencoba yang terbaik untuk memperhatikan. Itu saja untuk hari ini. Zhou Changchun meminum tehnya dan berdeham. Kalian berdua akan mengikutiku. Sisanya kembali ke kantor. Ada banyak pekerjaan pagi ini. Lakukan yang terbaik. Zhou Changchun melihat sekeliling ruang pertemuan sambil berpikir siapa yang harus dipilih untuk mengikutinya keluar untuk beberapa tugas. Dong Suebing dan Guo Panwei membusungkan dada dan menegakkan punggung. Kemudian Zhou Changchun berkata, Panwei, Sunji, kalian berdua ikuti aku. Ya Pak. Guo Panwei segera menjawab dan dengan bangga menatap Dong Suebing. Seolah-olah dia memberitahu Dong Suebing bahwa kamu melihatnya. Bahkan jika Anda memiliki beberapa pujian, Kepala Zhou masih mempercayai saya lebih dari Anda. Guo Panwei yang kesal dengan Dong Suebing langsung merasa lebih baik. Guo Sunji tidak menyangka Zhou Changchun akan memanggil namanya. Dia mencerahkan. Ini berarti pemimpin telah melupakan kejadian hari itu. Dia juga melihat Dong Suebing yang telah berusaha untuk lebih dekat dengan Kepala Zhou baru-baru ini. Dia senang melihat Kepala Zhou tidak menelepon Dong Suebing. Dong Suebing masih pemula. Oh ya. Ketika semua orang berjalan keluar dari ruang pertemuan, Zhou Changchun tiba-tiba berkata, akan ada 2 dokumen yang sangat penting yang akan dikirim ke Kepala Li Qing di sana. 2 dari Anda harus pergi dan mengambilnya dan mengirimkannya ke Departemen Rahasia. Tidak ada yang harus salah. Dong Suebing membusungkan dadanya dan memasang ekspresi, serahkan ini padaku, di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou Changchun memandang Dong Suebing sejenak dan berkata, Xiao Chang dan Xiao Tan, kalian berdua akan melakukan ini. Departemen Rahasia mungkin akan mengadakan pertemuan pagi ini. Jika tidak ada yang mengambil dokumen, jangan bawa kembali dokumen ke kantor. Kembalikan kembali ke Kepala Li Qing. Tidak ada duplikat untuk dokumen-dokumen ini. Tidak ada yang harus terjadi pada dokumen. Yakinlah Ketua. Tan Limei dan Chang Juan mengangguk. Guo Panwei dan Guo Shanji memandang Dong Suebing. Ada yang menertawakannya di hati mereka. Dong Suebing merasa tidak berdaya. Lagi pula, dia masih baru di kantor. Zhou Changchun baru mulai mempercayainya. Tapi dibandingkan dengan staf lainnya, dia masih lebih percaya pada senior.
terutama Guo Sunji yang merupakan tangan kanan Zhou Changchun. Menghela nafas. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Bab 36 Api. Pukul 10.30 pagi. Kantor urusan umum. Guo Panwei dan Guo Sunji pergi dengan Zhou Changchun untuk beberapa urusan. Tan Limei dan Chang Juan juga naik ke atas untuk mengambil 2 dokumen yang sangat penting dari kantor Li Qing. Tetapi tidak ada seorang pun di departemen rahasia yang menerima dokumen-dokumen itu. Sepertinya mereka masih mengadakan pertemuan. Hanya ada 2 staf yang bertugas di konter. Tetapi dokumen-dokumen ini membutuhkan pemimpin untuk mengakui dan menandatangani. Tan Limei dan Chang Jun hanya bisa membawa dokumen kembali ke Direktur Li Qing. Dong Suebing sedang melihat daftar hadir ketika mereka kembali. Dia bertanya, "Anda mengirimkan dokumen?" Tan Limei duduk di kursinya. "Pemimpin Departemen Dokumen Rahasia tidak ada. Direktur Li menyuruh kami mengirim dokumen lagi di sore hari." Dong Suebing melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang luar. Dia bertanya dengan lembut, "Tan Zi, apakah karena saya masih dalam masa percobaan? Mengapa Kepala Zhou tidak pernah memilih Suang Zi dan saya untuk mengirimkan dokumen penting itu? Apakah dia takut kita akan melihat dokumennya?" Tan Limei tertawa. "Saya tidak yakin tentang ini. Apa yang salah? Kamu cemburu padaku dan Sister Chang?" Dong Suebing merajuk. "Apakah saya perlu? Tapi saya hanya merasa bahwa pemimpin tampaknya tidak mempercayai saya." "Bukannya dia tidak mempercayaimu, ini." Tan Limei berhenti sejenak dan melihat sekeliling kantor. Dia mengambil sebuah dokumen dan berpura-pura mendiskusikan dokumen itu dengannya. "Aku ingin memperingatkanmu kemarin. Saya pikir Kepala Zhou mungkin sedikit kesal dengan Anda." Dong Suebing terkejut. "Tidak mungkin. Aku tidak melakukan apapun untuk membuatnya marah." Tan Limei melanjutkan, "Ini hanya pendapat saya. Hari itu ketika Anda memiliki konflik dengan Guo Sunji, Anda sengaja tidak mengatakan bahwa Anda berada di kantor Kepala Zhou dan memimpin Guo Sunji untuk mengatakan hal itu." "Iya. Guo Sunji dimarahi oleh Kepala Zhou. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang Anda lakukan memaksa Kepala Zhou turun tangan untuk memarahi Guo Sunji? Dia tidak punya pilihan karena salah satu bawahannya berteriak di luar. Jika dia masih tidak turun tangan, orang-orang akan kehilangan rasa hormat padanya." "Brengsek." Dong Suebing merasa ini mungkin benar. Itulah sebabnya meskipun Kepala Zhou tidak mengatakan apa-apa, di dalam hatinya. "Kamu harus tahu, Tan Limei telah bekerja di sektor pemerintahan selama lebih dari 1 tahun. Dia bisa melihat lebih jauh dari Dong Suebing. Kepala Zhou telah meminta Guo Sunji untuk mengikutinya karena tugasnya adalah seni wortel dan tongkat pemimpin. Karena dia telah menunjukkan bahwa dia adalah bos kantor, tidak perlu memperburuk keadaan. Pada saat yang sama, dia memberimu peringatan." Dong Suebing bersyukur. "Terima kasih banyak telah memberitahuku ini. Jika Anda tidak memberitahu saya masih akan bertanya-tanya mengapa Kepala Zhou memperlakukan saya secara berbeda. Jadi, ini alasannya." Menghela nafas. "Aku masih terlalu naif." Dong Suebing merenungkan dirinya sendiri. Ini adalah pelajaran baginya. Tiba-tiba dia merasa agak kedinginan dan berjalan mendekat untuk menekan remote AC. Dia mencoba menaikkan suhu, tetapi tombolnya mungkin rusak. Itu tidak bereaksi setelah mendorong untuk sementara waktu. "Anda harus menekan lebih keras. Tekan sekeras yang Anda bisa," kata Chang Juan. "Termosnya rusak. Apakah kami melaporkannya?" Dong Suebing menggunakan kekuatannya untuk menekan dan berbunyi bip. Indikator suhu meningkat berlekuk. "Sial, menyesuaikan suhu juga kerja manual." Yang tua yang sedang membaca korannya tertawa. "Sudah beberapa kali diperbaiki, tapi tetap saja rusak. Baru-baru ini,
Anggarannya ketat, dan atasan tidak mengizinkan kami untuk menggantinya. Tidak hanya AC ini, air dingin dispenser air itu juga rusak. Ketel listrik di kantor Direktur leaking juga rusak. Ini akan berhenti bekerja ketika air mendidih. Selesaikan saja dulu. Seseorang membuka pintu kantor. Itu adalah kepala kantor urusan umum. Direktur leaking. Kepala biro yang membutuhkan seseorang untuk membantunya membawa barang-barang. Salah satu dari kalian harus mengikutiku. Nama lengkap kepala biro Yan adalah Yan Liang. Dia adalah kepala biro cabang distrik ini. Kepala sebenarnya dari tempat ini. Dia memiliki otoritas lebih dari komisaris politik distrik. Ketika mendengar bahwa itu akan membantu kepala biro Yan untuk membawa barang-barang, Dong Suebing berdiri. Direktur Li, saya akan pergi. Li King menatapnya dan tertawa. Sudahlah. Biarkan Xiao Sun pergi. Dia lebih kuat. Suangzi segera menghentikan apa yang dia lakukan dan mengikuti Li King keluar dari kantor. Dong Suebing menamparkan bagian belakang kepalanya dengan frustrasi. Dia merasa kehadirannya di kantor semakin kecil. Di sisi lain, sebuah mobil sedang berjalan kembali ke kantor cabang distrik barat. Zhou Changchun dengan santai bertanya, "Apa pendapat kalian semua tentang Xiao Dong?" Guo Panwei, yang mengemudi, terkejut dengan pertanyaan ini. Xiao Dong terlalu muda. Meskipun sikap kerjanya bagus, dia terlalu impulsif. Dia takut Dong Suebing bersaing dengannya. Jadi, dia tidak menahan kata-katanya. Guo Sunji melihat tidak ada perubahan pada ekspresi Zhou Changchun. Dia berdeham dan berkata, "Kepala Zhou, saya tidak mengatakan ini karena saya memiliki beberapa konflik dengan Xiao Dong di masa lalu. Dia terlalu tidak dewasa. Hanya karena dia telah menulis draft pidato untuk kepala biro yang, dia menjadi sangat bangga dan tidak menghormatimu. Hari itu, dia menipuku. Jika saya tahu bahwa Anda adalah orang yang memanggilnya ke kantor Anda, saya juga tidak akan." Zhou Changchun mengerutkan kening. Guo Sunji juga berhenti berbicara. Dia tertawa dalam hatinya. Sepertinya kepala Zhou tidak terlalu senang dengan Dong Suebing. Guo Panwei juga berpikir dalam hatinya. Kepala Zhou seharusnya tidak terlalu mempercayai Xiao Dong. Jika tidak, dia tidak akan memulai percakapan ini dengan mereka berdua. Kantin biro cabang. Dong Suebing, Tan Limei, dan Suangzi sedang duduk di meja kecil sambil makan siang. Dong Suebing sedang memikirkan cara untuk mengubah kesan Zhou Changchun tentang dia dan mendapatkan kepercayaan dari dua pemimpin kantor urusan umum sambil makan. Dia berpikir keras, tetapi tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Dia menghela nafas. Terlalu rumit untuk bertahan hidup di sektor pemerintahan. Jika ini terus berlanjut, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum dia bisa mendapatkan promosinya. Dia membutuhkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dong Suebing melihat sekeliling dan melihat Zhou Changchun dan Li King memasuki kafetaria. Dong Suebing memanggil mereka, "Kepala Zhou, Kepala Divisi." Tetapi mereka tidak mendengarnya dan duduk di meja kosong tidak jauh dari situ. Dong Suebing duduk dengan malu dan melanjutkan makan siangnya. Setelah makan sebentar, Li King teringat sesuatu dan mengerutkan kening. "Zhou tua, apakah saya mencabut ketel listrik di kantor saya?" Zhou Changchun menjawab, "Saya tidak memperhatikan ketika kami meninggalkan kantor Anda." Dia tahu bahwa ketel listrik di kantor Li King rusak. Tidak peduli berapa lama air mendidih, itu tidak akan berhenti memanas kecuali Anda mencabutnya. "Haruskah saya naik dan memeriksa?" Li King menjawab, "Ayo makan siang dulu." Dong Suebing dan Tan Limei mendengar percakapan mereka. Dong Suebing ingin menghampiri mereka dan menawarkan untuk memeriksa ketel untuk mereka.
Tapi dia ingat ada banyak dokumen penting di kantor leaking dan kemungkinan besar dia tidak diizinkan masuk. Jadi dia tidak mendekati mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar kantin. Semua orang melihat keluar. Apa yang salah? Api. Gedung abu-abu itu terbakar. Apa? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.